Proses yang terjadi dalam hidup saya akhirnya membuka pintu berkat. Saya jadi memahami apa hakikat anugerah Tuhan yang terjadi, yang selama ini saya jalani dalam sebuah proses untuk mengerti bahwa Tuhan berkehendak dalam perjalanan hidup saya. Dan perjalanan itu merupakan persiarahan hidup saya hingga akhirnya saya memahami bahwa Tuhan memanggil saya secara pribadi. Tuhan memberikan kepada saya satu peneguhan tentang bagaimana saya melayani, yang kemudian menghantarkan saya membentuk sebuah wisma kasih Bunda, sebuah pelayanan kemanusiaan lintas agama. Melayani sesama itu bukan memilih segalanya yang sama, keyakinan yang sama, kulit yang sama, namun sesama adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan cinta yang sama. Alhamdulillah, kalau Bunda itu semua sama rata, tidak pernah membeda-bedakan. Ya, terima kasih Bunda. Saya tidak melogika apa yang terjadi dalam hidup saya, hingga akhirnya saya begitu mencintai mereka, mencintai anak-anak yang Tuhan titipkan secara istimewa di dalam hati saya. Saya meyakini bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ada sesuatu yang meneguhkan saya dan meyakinkan langkah-langkah saya yang tidak pernah saya logika, bahwa ketika Tuhan berkehendak, Dia akan mampukan bahkan untuk suatu hal yang mustahil sekalipun itu akan terjadi. Orang yang populer butuh citra yang baik. Saya hanya ingin bersama-sama kita belajar untuk memiliki cara berpikir dari sudut pandang yang lain, dari sebuah pemikiran yang tidak melogika, dan merasa bahwa apa yang Tuhan sudah tuntun dalam hidup kita, jalani aja. Dengan adanya Bina Bunda ini, semua anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa menjadi yang terbaik. Harapan kami semoga Wisma Kasih Bunda tambah maju, Bina Bundanya anak-anaknya tambah pinter. Saya lakukan bagian saya, dan selanjutnya saya serahkan menjadi bagian Tuhan. Ada sebuah awal di mana ketika saya mewujudkan Wisma Kasih Bunda, ada seorang anak yang waktu itu berusia 6 bulan.
yang saya operasi, yang kemudian menjadi awal yang meneguhkan dalam perjalanan hidup saya memahami sebuah panggilan. Anak itu namanya Aris Masori. Waktu itu masih kecil dan seorang anak hidrosepalus dengan kepala yang besar. Dan waktu itu saya tidak pernah menyangka bahwa Aris membuka jalan bagi teman-temannya yang lain. Sekarang Aris sudah besar. Sekarang sudah berusia 20 tahun, seperti usia Wisma Kasih Bunda. Dia kan bisa masukkan tangan. Ya. Inilah sepenggal kisah kasih di balik cerita cinta yang hadir di Metro TV, bersatu hati menyatukan sebuah inspirasi, karya, dan cinta. Saya, Ana Avanti, rindu untuk kembali lagi bersama kisah di balik kebaya yang mengubah hidupku. Metro TV